Putraku tersenyum di kursi belakang, bersemangat untuk latihan sepak bola. Namun saat aku melihat ke depan, aku melihat lampu mobil yang melaju lurus ke arah kami. Mobil itu menabrak kami secara frontal, dan mobil kami berputar hingga terguling ke samping. Aku hampir tidak bisa melihat apapun. Tetapi ketika aku menyadari di mana aku berada, aku langsung melihat ke kursi belakang. Dia sudah tidak ada di sana. Aku mulai panik dan memanjat keluar dari mobil. Aku melihatnya tergeletak di jalan dan tertatih-tatih menghampirinya. Justin, apa kamu baik-baik saja? Tetapi saat aku mengguncangnya, dia tidak bergerak sama sekali. Wanita dari mobil yang lain berlari menghampiri untuk membantu sambil berteriak, "Maafkan saya. Ya Tuhan, putraku masih belum juga sadar." Dan ketika aku melihat ke atas, wanita itu menangis. Tetapi suaminya sama sekali tidak peduli. Ambulans segera membawanya ke atas tandu. Dan ketika kami tiba di rumah sakit, mereka mengikuti kami masuk. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Ya Tuhan." Wanita itu tidak bisa berhenti menangis. Dan ketika dokter memberitahu bahwa putraku mengalami koma, dia mendengarnya. Dokter mengatakan bahwa aku harus membayar ratusan ribu dolar hanya untuk mempertahankannya tetap hidup. Tetapi kemungkinan besar dia tidak akan pernah bangun lagi. Aku langsung meneteskan air mata karena tahu aku tidak mampu membayarnya. Namun ketika wanita itu mendengarnya, dia segera menawarkan diri untuk membayar semuanya. "Kami yang akan menanggung biayanya, tolong." Tetapi suaminya menarik lengannya dan membawanya keluar. "Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak akan membayar agar anak itu tetap hidup dan membusuk di sana." Wanita itu terlihat sangat marah, tetapi akhirnya berjalan keluar. Keesokan paginya, mereka mengatakan bahwa aku harus mencabut alat penunjang hidupnya. Aku menangis sejadi-jadinya dan mengucapkan selamat tinggal kepada putraku. Aku mengangguk dan melihat dokter meraih kabel alat tersebut. Tetapi tepat sebelum mereka melakukannya, seorang perawat berlari masuk ke dalam ruangan. "Berhenti, jangan cabut alat itu. Seseorang telah membayar seluruh biaya alat penunjang hidupnya." Aku terpaku. Aku tahu pasti itu adalah wanita tersebut. Dia datang dan mengunjungi putraku, membantuku melewati masa-masa sulit ini. Dia tetap berada di sisiku selama 6 bulan, mengabaikan suaminya yang terus menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Namun ketika aku sedang membacakan buku favorit putraku untuk yang ke-100 kalinya, aku merasakan dia menggenggam tanganku. Aku tidak bisa mempercayainya. Semua orang bergegas masuk karena dia sedang bangun. Kami sangat terkejut karena melawan segala kemungkinan, aku mendapatkan putraku kembali dan menemukan seseorang yang